Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurfan. Di sini saya dan partner saya, Silvi, akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan sesuai kebutuhan untuk pelayanan masyarakat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kelebihan pada mata pelajaran agama tentunya. Ini yang akan menjadi keuntungan lembaga pendidikan Islam untuk menjadi lebih marketable bagi stakeholder. Nah, ada beberapa permasalahan yang biasa sering muncul pada lembaga pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, secara manajemen, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mengadopsi manajemen modern dalam pengelolaan pendidikan. Meski demikian, sudah mulai tampak pesantren atau madrasah yang mulai menggunakan kata modern dan penggunaan kata asing pada nama lembaga dan program kegiatannya. Padahal inti dari terletaknya pada proses manajerial bukan pada namanya, tetapi pada programnya. Yang kedua adalah dalam hal kepemimpinan dan sumber daya manusia juga menjadi problem tersendiri, yakni masih banyak yang belum terpenuhi kualifikasi akademik minimal yang telah disyaratkan sebagai batas tolak ukur. Yang ketiga adalah finansial. Nah, ini adalah salah satu hal yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, serta pengembangan lembaga pendidikan Islam agar bisa berjalan lebih profesional. Berdasarkan model penjaminan mutu pendidikan Islam, ada proses penjaminan mutu yang mengandung 4 ciri. Yang pertama ada fungsi penetapan standar, ada pemenuhan standar, ketiga evaluasi, dan yang keempat adalah peningkatan mutu. Model manajemen pembelajaran. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah model manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective MBO. Model manajemen ini merupakan aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan menjadi satu kesatuan berdasarkan sasaran atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mulai dari tujuan nasional hingga beberapa sasaran sesuai dengan sifat dan jenjang lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua adalah model manajemen berdasarkan struktur. Model manajemen ini mengatur pada pola organisasi dan memperjelas apa yang harus dikerjakan oleh setiap personalia organisasi dan mengatur hubungan antara pekerja, kemudian digabung di bawah satu ketua. Yang ketiga adalah model manajemen berbasis sekolah. Nah, model manajemen ini merupakan alternatif dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Yang keempat adalah model manajemen berbasis sekolah madrasah atau biasa disebut dengan Madrasah Based Management atau MBM, merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang telah memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Ada juga lembaga keuangan syariah. Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Ada beberapa macam lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah Baitul Mal Watamwil dan Koperasi Pondok Pesantren. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil atau ijroh
dan titipan atau wadiah. Yang kedua adalah asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan, di mana sesama umat dituntut untuk saling tolong-menolong ketika saudara mengalami musibah. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini mengganti sistem dividen dengan bagi hasil mubarobah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal dalam portofolionya. Yang keempat adalah pasar modal syariah. Sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah ini juga menggunakan prinsip yang sama. Yang kelima adalah pegadaian syariah atau rahan. Lembaga ini menggunakan sistem jasa administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Yang keenam adalah lembaga zakat, infak, sodako, dan wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal. Dana ini hanya akan dialokasikan untuk kepentingan sosial dan diperuntukkan untuk yang telah digariskan menurut syariat Islam. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama adalah ditinjau dari sisi-sisi jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi kelembagaan keuangan syariah penyedia jasa-jasa finansial ada beberapa. Di antaranya adalah fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi transmutasi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan atau kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi, dan juga fungsi manajemen portofolio. Yang berikutnya adalah fungsi lembaga keuangan yang ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Nah, lembaga keuangan ditinjau dari sistem kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang berintegrasi dari unit-unit yang diberikan kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral dan juga deposito. Yang ketiga adalah ditinjau dari sisi-sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter. Nah, lembaga keuangan ditinjau dari sistem keuangan moneter ini bertujuan agar kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Nah, berikutnya adalah lembaga sosial, organisasi, norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Silvi. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi lembaga sosial. Jadi fungsi lembaga sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat atau sarana pengendalian sosial dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan yang ketiga yaitu menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Lalu macam-macam lembaga sosial. Jadi macam-macam lembaga sosial itu ada 5. Ada lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik. Lalu selanjutnya lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia.
Lalu fungsi-fungsi agama. Jadi fungsi-fungsi agama ini ada 3, yaitu 1 sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Jadi ini itu merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang seperti membunuh. Yang kedua yaitu pedoman perasaan, keyakinan atau confidence. Jadi sikap yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala yang baik pula dari Tuhan. Yang ketiga yaitu pedoman keberadaan atau existence. Jadi keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi rasa syukur dan ikhlas. Jenis-jenis lembaga agama. Yang pertama yaitu Islam, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua yaitu Kristen, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Yang ketiga Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Yang keempat ada Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Yang kelima yaitu Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya ada perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Nah, terus ada jenis-jenis lembaga ekonomi. Yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang kedua Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan yang ketiga ada perusahaan. Lalu, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangatlah penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat dikarenakan fungsinya yang sangat penting. Lalu ada fungsi-fungsi lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi lembaga pendidikan yaitu 1. Pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan cara berpikir rasional. Dan yang keempat yaitu sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Lalu ada jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini. Yang ketiga ada pendidikan dasar. Yang keempat pendidikan menengah. Yang kelima pendidikan tinggi. Yang keenam lembaga non-formal atau lembaga pendidikan di masyarakat. Yang ketujuh, satuan pendidikan non-formal. Yang kedelapan adalah program pendidikan non-formal.